Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang di rumah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita membahas tentang tema jangan sampai ibumu meneteskan air mata. Nauzubillah min zalik ya. Nah Ustadz nih, kita lanjut lagi pertanyaan sebelum iklan tadi. Ya, Ya namanya yang sampai saya bernapas panjang. Nah bener banget. Tapi ini memang banyak orang mengakui ini bener. Kadang yang namanya di rumah itu ya suasana tuh nggak bisa ketebak. Apalagi yang namanya anak masih tinggal sama orang tua. Ataupun sudah menikah masih tinggal sama orang tua gitu ya kan. Pasti sering yang namanya terjadi perdebatan. Nah ada yang sempat ada kepikiran begini mungkin nih buat teman-teman ya. Kayaknya lebih baik jauh deh dari orang tua dulu biar meminimalisir yang namanya perdebatan. Atau yang memungkinkan terjadinya akhirnya pertengkaran kepada orang tua. Nah ini kalau nggak ketemu tuh kayaknya bawaannya kangen. Nah ini bagaimana harusnya Ustaz? Hukumnya apa kalau sampai kita menjauhi orang tua karena hanya untuk menghindari yang namanya perselisihan tadi? Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadli, pertanyaan yang sangat panjang. Panjang banget. Saya bahas dan secara panjang. Betul. Lebar segitiga berempat semuanya lah. Segitiga sama sisi ini. Sama sisi. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Nah buat kita semua belajarlah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liutamima makarimal akhlak, dan ketahuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan, meninggal ibunya ketika Nabi masih kanak-kanak. Apa maksudnya? Supaya Nabi tidak punya dosa kepada orang tua. Ingat, peluang dosa itu yang terbanyak adalah ketika kita bersama orang tua. Makanya anak ketika sudah berumur 10 tahun tidak boleh sekamar sama orang tua. Tidak boleh sekamar orang tua anak yang berusia 10 tahun. Kenapa? Karena peluang berbuat dosa itu luar biasa. Kalau sekamar, cobalah kalau tidur, itu kaki naik kemana? Orang tua tidur, kakinya anak naik ke kepalanya. Kan seperti itu. Itu aja. Dan kalau dipertanyakan Mas Fadli, adanya seorang anak menjauh dari orang tua jangan sampai terjadi kedurhakaan. Ketahuilah ada catatan yang penting. Kalau memang ada niat untuk menjauh demi kebaikan itu aman-aman aja. Tapi bukan untuk memutuskan silaturahmi. Sekali lagi, bukan untuk memutuskan silaturahmi dan bukan untuk meninggalkan kewajiban. Karena salah satu bakti anak kepada orang tua ketika anak itu senantiasa berada di dekat orang tua. Sekali lagi, berada di dekat orang tua. Mohon maaf kepada semuanya. Anak harus mandiri, bukan bergantung sama orang tua. Anak harus cekatan, bukan menjadikan orang tua jadi budak ataupun maaf asisten rumah tangga. Jadi kalau anak sudah bisa, sudah besar, tidak bisa lagi dicucikan bajunya itu. Jangan pernah mau dicucikan bajunya sama orang tua. Karena ini peluang, maaf kotoran kita, maaf dibersihkan orang tua. Sudahlah. Orang tua itu sejak kita kecil, anak-anak, itu sudahlah dibersihkan. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, apalagi sudah 14 tahun, apalagi sudah remaja, apalagi sudah dewasa, janganlah bergantung sama orang tua, menjauh. Jangan sampai orang tua yang membersihkan piring kita, yang menyucikan baju kita, jadi ada bentuk kedurhakaan di situ. Nah makanya ketika sudah menikah, tidak boleh lagi tinggal sama orang tua. Sekali lagi, tidak boleh lagi tinggal sama orang tua. Kenapa tidak boleh? Selain untuk mandiri, tapi ada juga hal yang harus dicamkan supaya orang tua, maaf ya, tidak tersiksa atas perbuatan kita. Begitu pula kalau kita suruh punya anak. Betul. Boleh anak datang ke neneknya, dalam hal ini orang tua kita, kalau orang tua itu yang minta. Masya Allah. Jadi intinya adalah ya pada saat anak memang menjauh dengan niat yang baik itu boleh. Yang tapi kalau memutuskan. nih, tidak memutuskan silaturahmi dan tidak meninggalkan kewajiban. Masya Allah. Jadi walaupun jauh tetap kewajibannya kirim. Kiriman buat orang tua jangan sampai lupa. Ini Masya Allah luar biasa.